إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, barang siapa yang bangun di pagi hari langsung mengingat dunia, langsung megang HP, langsung mengingat pekerjaan, maka Allah akan berikan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada ujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Karena di pagi hari itu sebagai seorang mukmin tentunya kita harus melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun pagi kita berdoa, terus juga kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah ini jamaah semuanya yang insya Allah akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan sebuah hadis yang berjudul berbakti kepada ibu dalam sebuah kitab Al-Adabul Mufrad. Abu Hasim menyampaikan kepada kami dari Baz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya, ya Rasulullah, man abaru, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Qala ummaka, beliau menjawab, ibumu. Qultu man abaru, aku bertanya lagi yang kedua kalinya, kepada siapa aku berbakti? Qala ummaka, beliau menjawab, ibumu. Qultu man abaru, bertanya ketiga kalinya, aku bertanya kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Qala ummaka. Qultu man abaru, qala abaka, thumal aqraba fal aqrab. Yang keempatnya, aku bertanya kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, ayahmu, kemudian kerabat terdekat, lantas yang terdekat berikutnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini mengulang kewajiban kepada ibu 3 kali, sedangkan ayah 1 kali. Hadis ini menunjukkan keadilan Islam, karena adil itu tidak mesti sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibu mendapatkan 3 keutamaan, sedangkan ayah 1 keutamaan. Mengapa? Karena para ulama menyampaikan bahwa ada 3 yang tidak bisa dilakukan seorang ayah. Yang pertama adalah mengandung, yang kedua adalah melahirkan, dan yang ketiga adalah menyusui. Yang pertama adalah mengandung. Tentunya ini luar biasa berat sekali. Seorang ibu yang mengandung dari awal, ngidam, muntah-muntah, sampai kandungan semakin berat, 2-3 kilo, bahkan harus dibawa kemana-mana. Kalau kita junjung galon dari depan sampai dapur, kadang wah berat sekali gitu. Tapi ini 9 bulan seorang ibu mengandung dengan berat yang semakin berat.
Tentunya ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang tidak bisa diwakilkan oleh seorang ayah. Yang kedua, melahirkan. Tentunya hidup dan mati seorang ibu melahirkan anak, bahkan dari darah, keringat, air mata menjadi satu. Kalau ketika dokter memilih menyampaikan ini salah satunya harus diselamatkan karena ada hal-hal tertentu, dan seorang ibu menyampaikan bahwa biar anakku saja yang selamat, saya tidak usah. Ini antara hidup dan mati, jemaah. Tentunya data di rumah sakit ya Mas Noko terkait di Rumah Sakit Margono, bagaimana seorang ibu melahirkan, kalau ada yang normal, kalau ada yang sesar. Ya ini tentunya merupakan sebuah pertaruhan antara hidup dan mati yang tidak bisa diwakilkan oleh seorang bapak. Yang ketiga, menyusui. Nah ini juga sebuah keutamaan dari seorang ibu, dari mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bahkan sampai minimal 2 tahun seorang ibu bisa menyusui anaknya. Nah tentunya ini juga merupakan aktivitas yang sangat berat sekali. Ketika seorang ayah dimintain tolong untuk menjagain anaknya yang masih kecil, kira-kira berapa menit bertahannya? Anak itu nangis, yang bisa menenangkan, yang paling dekat dengan anak tersebut ya biasanya ibunya gitu. Dan kata para ulama menambahkan bahwa kenapa ada 3 keutamaan baru 1 ayah. Yang pertama adalah ibu secara fisik itu lemah, peluang untuk didurhakai itu lebih besar oleh anak. Maka dari itu muncul hadis ini sebagai peringatan bagi anak agar ngerem ketika berbicara dengan ibu, agar ngerem, jangan tegas terus gitu. Karena seorang ibu itu pada prinsipnya itu lemah, jadi peluang untuk didurhakai itu lebih besar. Kalau lihat bapaknya kan badannya gede, jadi seorang anak tuh mikir-mikir ketika mau ngelawan bapaknya. Tapi kalau ibunya kadang berani untuk ngelawan. Maka dari itu dengan adanya hadis ini, ibumu baru ayahmu, ini menjadi ngerem agar anak itu bisa tidak durhaka kepada ibunya. Yang kedua, kata para ulama, jasa ibu itu di belakang layar. Ada tetangga yang tidak tahu, ternyata di dalam rumah ibunya dibentak, ibunya dimarahin oleh si anak gara-gara gadget, gara-gara HP. Udah waktunya adzan, ayo berangkat ke masjid. Yang ngomong itu ibunya, gak didengar, mungkin bosan gitu. Tapi ketika sekali seorang bapak itu marahin anak, maka anak langsung bangkit. Ada yang seperti itu kadang. Maka dari itu jasa ibu itu di balik layar. Ada yang nyetrika, ada yang masak. Yang meskipun bapak-bapak ada yang pintar masak ya, kayak Mas Moko. Nah, karena di belakang layar, kata para ulama itu kadang ya seperti itu. Anak kadang bosan kalau dinasihatin ibu, anak kadang nanti-nanti kalau dinasihatin ibu. Ya Masya Allah, jasa ibu itu di belakang layar, tapi pahalanya di depan layar. Pahalanya luar biasa. Terus setelah ibu baru bapak. Nanti untuk pembahasan hadis terkait dengan berbakti kepada bapak ini nanti ada tersendiri. Tapi yang paling terlihat bagaimana seorang bapak membanting tulang, peras keringat untuk daftar ulang anaknya sekolah. Seorang bapak bahkan rela
resiko kehilangan nyawa. Ya, ada kejadian kemarin pas saya pulang, paman saya di Brebes itu ketindihan kayu pohon mahuni ketika berjuang di hutan untuk menafkahi anak istrinya. Qadarullah, musibah terjadi, yang paling atas pohon mahuni itu roboh mengenai badan Mang Tahrim namanya. Insyaallah husnul khotimah. Amin. Terus dalam hadis ini juga kemudian kerabat terdekat, lantas yang terdekat berikutnya melalui jalur ibu, kerabat terdekat, bude, bukli, ya ini harus selalu dijaga silaturahminya, khususnya di jalur ibu. Ibu saya sudah meninggal dunia, tentunya harus kita sambung silaturahmi, baik itu jalur ibu, jalur ayah. Bahkan kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri, kita harus tahu jalur sampai 7. Ya, turunan kita itu bin siapa gitu. Nah, ini kadang anak-anak kita, saya pribadi harus mengingat saudara-saudara kita dari jalur ke atas gitu, ya, supaya terus tersambung silaturahmi, agar generasi kita, anak cucu kita juga ingat saudara-saudaranya itu siapa. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ibu kita sudah meninggal, kita perbaiki silaturahmi kita dengan saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia, baik itu bude, kulit dan sebagainya. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.